Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal terkait tentang peluang teoritik. Untuk itu saya minta kalian semua membuka buku Erlangga halaman 208. Kita akan membahas 3 soal, yaitu soal nomor 7, nomor 10, dan nomor 12. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 7. Sebuah uang logam dan sebuah dadu bersisi 12 ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Yang pertama, sebelum kita menentukan peluang kejadiannya, kita harus mencari tahu dulu peluang sampel dari pengottosan satu logam dan satu dadu. Lebih mudahnya kita menggunakan tabel koordinat kartesius, atau kalau kalian bisa juga pakai pohon, tapi kali ini saya menggunakan tabel, yaitu yang pertama yang sebelah sini adalah logam, uang logam, dan yang sebelah sana adalah dadu. Uang logam kemungkinannya ada dua, muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan satu dadu yang bersisi 12, maka ada kemungkinannya keluar mata dadu 1, kemudian mata dadu 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sini maka ruang sampel yang mungkin adalah muncul angka sama 1, A2, A3, A4, dan seterusnya. B7, B8, B9, B10, B11, B12. Sehingga dari sini ruang sampelnya berjumlah 12 dikali 2, karena sebelah sana 12, ini 2, berarti ruang sampelnya 12. Pertanyaan yang pertama, ternyata kita diminta untuk muncul angka pada uang logam. Maka peluang yang pertama ini muncul angka pada uang logam sebelah sini. Berarti dadunya kan terserah angkanya. Maka kita hitung ada berapa kemungkinannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 kemungkinan yang diinginkan. Saya ingatkan lagi, untuk peluang itu kan rumusnya adalah NA per NS. NA itu adalah kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya kejadian yang diinginkan. Kalau NS itu adalah banyaknya seluruh kejadian. Karena yang pertama kejadian yang diinginkan adalah yang logamnya muncul angka, tadi kita hitung ternyata ada 12 kejadian, kemudian dibagi seluruh kejadian 12 per 24, coret-coret, jadi peluangnya adalah 1/2. Untuk yang B, pertanyaannya adalah muncul mata dadu 9. Sekarang kita cari mana sih yang muncul mata dadu 9. Oh, sebelah sini. Ada berapa kemungkinan? Ada 2, A9 atau G9. Sehingga untuk jawaban B, peluangnya NA per NS 2/24, 1/12. Yang C, muncul mata dadu bilangan ganjil. Nah, apa aja sih bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil itu bilangannya adalah 1, 3, 5, 7,
9, 11. Kemudian kita lihat di tabel kita tadi mana saja ruang sampel yang berisi bilangan ganjil. Oh ini A1 G1 1 2, A3 G3 1 2 3 4, kemudian 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh ternyata ada 12 kemungkinan yang diinginkan. Jadi Na per Ns nya adalah 12 per 24. Berarti kemungkinannya adalah 1 per 2. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 yang diminta di sini ternyata ada 2 lempeng. Lempengannya itu angkanya 1 sampai 5, lempengan pertama, lempengan kedua itu 1 sampai 5. Tentukan peluang kejadian. Nah, sebelum kita menentukan peluang kejadian, sama seperti tadi kita harus membuat tabel distribusi tabel koordinat kartesius. Jadi kita bikin yang sebelah sini adalah lempeng 1. Yang sebelah sana adalah lempeng 2. Karena lempeng 1 jumlahnya ada 5, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula di lempeng 2 kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, berarti kemungkinannya kita tuliskan di sini. Maka kemungkinannya, bisa aja munculnya 1, 1 atau 1, 2 atau 1, 3 atau 1, 4, 1, 5 dan seterusnya kita isi. Kemudian 2, 3, 2, 4, maaf yang ini seharusnya 3, 1, 1, 5. Ya ini memang butuh waktu ya untuk menulis, jadi kalau kalian sudah nemu ya langsung aja atau tidak diteruskan juga tidak apa-apa. Pokoknya kita tahu ini nanti isinya apa. Lempeng 1, lempeng 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, akhirnya selesai juga. Nah, yang diminta pada soal adalah jarum menunjuk daerah bernomor 4 untuk yang A. Lempeng 1, jarum menunjuk untuk daerah bernomor 4 pada kedua lempeng. Berarti lempeng 1 itu harus muncul 4, lempeng 2 harus muncul angka 4. Kita cari di sini. Ada nggak sih kejadian lempeng 1, 4, lempeng 2, 4? Kita cek 4. Oh, berarti ada di sebelah sini. Ada berapa kejadian? Cuma ada 1. Berarti A-nya yang diinginkan adalah 4,4. Berarti di sini karena ada 1, maka peluangnya adalah Na per Ns. Na-nya hanya 1. Oh ya, Ns-nya ada berapa ya? Kita hitung 5 kali 5. Berarti ada 25. Sehingga peluangnya adalah 1 per 25. Untuk yang B, kedua jarum menunjuk daerah bernomor sama. L1 dan L2 harus nomornya sama, maka kita bikin daerahnya yang diinginkan. Apa aja yang nomor sama? 1, 1. Ada lagi yang sama? Oh iya, 2, 2. Nomornya sama lagi? 3, 3. Apalagi? 4, 4. Kemudian 5, 5. Sehingga kalau kita sudah tahu semua titik sampel yang diinginkan, kita masukkan peluang sama dengan Na per Ns. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya semua kejadian. Kejadian diinginkan ada 5, semua kejadian yang ada 25, sehingga peluangnya adalah 1 per 5. Disederhanakan ya.
Untuk yang C, jarum pada lempeng pertama. Yang C, jarum pada lempeng pertama menunjuk angka yang lebih dari angka yang dituju oleh jarum pada lempeng kedua. Berarti lempeng pertama itu lebih besar daripada lempeng kedua. Maka kita coba dulu ya, satu-satu. Kita cari kemungkinannya. Lempeng pertama lebih besar daripada lempeng kedua. Berarti misalnya kalau lempeng pertama 1, berarti lempeng kedua harus berapa? Kan nggak ada. Maka coba kalau lempeng pertamanya 2, maka lempeng satunya adalah 1, karena lempeng pertama 1 harus lebih besar dari 2. Kemudian berikutnya kalau misalnya lempeng satunya 3, maka karena lempeng 1 harus lebih besar dari lempeng 2, maka kemungkinan 3 sama 1 atau 3 sama 2. Kemudian kalau lempeng satunya 4, berarti 4 kan lebih dari 3, sama 4 kan lebih dari 1, dan 4 kan juga lebih dari 2, 4 juga lebih dari 3. Lempengnya sampai 5 ya, berarti kalau lempeng satunya 5, berarti 5 kan lebih dari 1, 5 lebih dari 2, 5 lebih dari 3, 5 lebih dari 4, sehingga total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata NA nya ini jumlah kejadian yang diinginkan pada 10. Sehingga untuk soal ketiga, peluang munculnya lempeng pertama lebih besar daripada lempeng yang kedua adalah NA nya 10, NS nya 25, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2/5. Nah, sekarang soal terakhir, yaitu soal nomor 12. Silakan sambil menunggu saya menghapus, dibaca terlebih dahulu soalnya apa. Nomor 12. Oh, ada kejadian ini. Ada 4 petenis meja pria. Di sini saya tuliskan nomor 12. Ada 4 pria tenis pria, yaitu P1, P2, P3, P4. Kemudian ada berpasangan dengan 3 petenis wanita dengan simbolnya adalah W1, W2, dan W3. Tentukan ruang sampel. Maka pertanyaan pertama mencari ruang sampel. Sama seperti yang kita lakukan di soal sebelum-sebelumnya, kita bikin tabel kartesius dengan yang sebelah sini adalah ya pria, yang sebelah atas adalah wanita. Prianya ada berapa? Ada 4. Kita tuliskan P1, P2, P3, P4. Kemudian wanitanya ada 3, berarti kita tulis W1, W2, W3. Dan seperti tadi kita harus isi. Maka kemungkinannya adalah P1 sama W1, P2 sama W1, P3 sama W1, P4 sama W1, dan seterusnya. Kita tulis di sini P4 dan W3. Dan di sini NS-nya banyak. Soal kedua ya mungkin. Banyak. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. Di sini ada 3, ke bawahnya ada 4. Berarti NS-nya ada 12. Kita bahas yang soal B. Ini saya sempurnakan. P1 W2, P1 W3, P2 W2, P2 W3, P3 W2, P4 W2. Nah, pertanyaan B. Peluang petenis meja P1 menjadi saingan ganda campuran. P1 menjadi pasangan ganda campuran. Kita hitung P1 ada berapa nih? 1, 2,
peluangnya adalah Na per Ns, yaitu 3 ya, P-nya P1, 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan dari seluruh kemungkinannya ada 12, atau kita sederhanakan jadi 1/4. Kemudian yang C, peluang petenis meja W3 menjadi pasangan ganda campuran. Ya kita hitung W3 di sini kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 kemungkinannya untuk W3. Sehingga kita tuliskan Na per Ns. Na yang diinginkan W3 ada berapa? Ada 4. Ns nya seluruh sini adalah 12. Sehingga kemungkinannya adalah 1/3. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita untuk beberapa soal ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.